Oke, jadi baik, pada kali ini saya akan mengerjakan tugas ujian akhir dari mata kuliah teknologi jaringan. Sebelum itu saya akan buka dulu soalnya terlebih dahulu. Di sini soalnya, buatlah sebuah video penjelasan mengenai analisis, implementasi dan pengujian keberhasilan implementasi pada simulasi yang disediakan. Pilih salah satu metode yang telah dipelajari. Jelaskan kenapa Anda memilih untuk menerapkan metode tersebut di dalam simulasi. Selanjutnya, terapkan metode yang telah dipilih dan buktikan bahwa metode yang Anda terapkan sudah berhasil bekerja dengan baik dan mampu menyelesaikan masalah yang hendak diselesaikan. Sebelum itu, saya akan lanjut pada mengerjakan tugasnya. Di sini saya akan masuk pada Cisco Packet Tracer yang versi 8.0. Di sini udah pada setting semua. Di sini project yang saya akan mengerjakan. Kemudian di sini saya akan menambah 4 buat PC. Di sini saya pilih PC. Jadi di sini sudah ada 4 PC yang saya tambahkan. Sebelum itu saya akan mengisi terlebih dahulu IP address-nya pada tiap-tiap PC. Di sini IP address-nya yang saya gunakan 192.168.0.7 dan selanjutnya melakukan hal yang sama pada PC yang berikut. Di sini IP address-nya 192.168.0.8. Selanjutnya melakukan hal yang sama juga pada PC yang ketiga. IP address-nya 192.168.0.9. dan selanjutnya pada PC yang keempat saya akan memberikan IP address-nya 192.168.0.10. Setelah itu kemudian saya akan mengkonfigurasi dulu IP address-nya. Di sini saya pilih pada PC 1, lalu saya pilih desktop, lalu saya pilih IP configuration. Di sini saya akan mengisi IP address dari PC yang pertama 192.168.0.7, kemudian enter. Jadi subnet masknya 255.255.255.0. Selanjutnya saya akan masuk pada PC yang kedua, melakukan hal yang sama juga. Lalu saya pilih desktop, kemudian saya pilih IP configuration, kemudian saya akan memberikan IP address-nya 192.168.0.8, kemudian saya enter. Jadi subnet masknya 255.255.255.0. Jadi selanjutnya saya akan lanjut pada PC yang ketiga, melakukan hal yang sama juga. Pilih desktop, lalu pilih IP configuration, kemudian saya akan isi IP address-nya 192.168.0.9, kemudian saya enter. Jadi subnet masknya 255.255.255.0. Oke, saya lanjut lagi pada PC yang terakhir, melakukan hal yang sama juga. Pilih desktop, lalu pilih IP configuration, kemudian saya akan mengisi IP address-nya 192.168.0.10, kemudian saya enter. Jadi subnet masknya 255.255.255.0. Oke, jika sudah, saya akan memilih kabel strike-nya untuk menghubungkan dari tiap-tiap PC ke switch yang ada ini. Saya akan pilih kabelnya. Di sini saya pilih kabel strike, lalu saya letakkan pada PC 1, kemudian saya pilih phase internet 0, lalu saya menghubungkan ke switch yang ada ini, lalu saya pilih phase internet 0/3. Selanjutnya saya akan melakukan hal yang sama juga, lalu saya letakkan pada PC 2, kemudian saya pilih phase internet 0, lalu saya menghubungkan ke switch ini, lalu saya pilih phase internet 0/4. Selanjutnya saya melakukan hal yang sama juga. Saya akan letakkan pada PC 3, lalu saya pilih phase internet 0,
kemudian saya menghubungkan pada switch yang ini, kemudian saya pilih phase internet 0/13, dan selanjutnya saya akan ambil lagi kabel stripe nya, kemudian saya letakkan pada PC keempat, kemudian saya pilih phase internet 0, lalu saya akan menghubungkan ke switch yang ini, kemudian saya pilih phase internet 0/14. Jadi di sini saya sudah menambahkan 4 buah PC. Setelah itu saya akan membagi menjadi 2 buah VLAN. Pada PC 1 dan kedua saya akan dibagi menjadi ID VLAN-nya VLAN 10, dan pada PC yang 3 dan keempat saya akan dibagi menjadi ID VLAN-nya dengan VLAN 20. Oke, kita lanjut. Di sini saya akan menambahkan 4 buah PC untuk menghubungkan pada switch yang ini, dan saya akan membuat VLAN-nya. VLAN ini adalah menerapkan suatu model jaringan yang tidak terbatas pada lokasi fisik seperti LAN. Lalu hal ini bisa mengakibatkan suatu jaringan tidak dapat dikonfigurasikan secara virtual tanpa harus menuruti lokasi fisik dan peralatan. Mengapa saya menggunakan metode VLAN ini? Karena menggunakan VLAN akan membuat peraturan jaringan menjadi fleksibel, dan dimana dapat membuat segmen yang bergantung pada organisasi atau departemen tanpa bergantung adanya VLAN. Kalau misalkan saya ping dari satu PC ke PC yang lain, maka 4 buah PC ini saling terhubung berada pada VLAN jaringan yang sama. Misalkan saya mau ping dari PC 7 ke PC 10, saya coba ping terlebih dahulu. Saya akan pilih di sini, kemudian saya pilih desktop, lalu saya pilih command prompt, kemudian saya ping. Di sini dengan perintah ping, IP address-nya 192.168.0.10, kemudian saya enter. Jadi ini ada balasan. Lalu saya coba lagi ping dari PC 3 ke PC 2, lalu saya pilih command prompt. Di sini dengan perintah ping, IP address-nya 192.168.0.8, kemudian saya enter. Jadi di sini saya sudah ping dari PC 9 ke PC 3. Di sini masih mengirim balasan. Kenapa dia masih mengirim balasan? Karena ini masih berada pada jaringan yang sama. Setelah itu, kalau kita mau melihat mengapa 4 buah PC ini berada pada jaringan yang sama, kemudian kita akan masuk pada switch, lalu kita pilih command line interface. Sebelum itu saya akan tandai dulu pembagian VLAN-nya. Jadi di sini saya akan sudah membagi 2 buah VLAN. Pada warna kuning ini dibagi menjadi ID VLAN 10, dan pada warna biru ini dibagi menjadi ID VLAN 20. Setelah itu kita akan melihat, lalu kita pilih pada switch ini, kemudian kita enter sampai muncul mode share, kemudian kita masuk pada perintah show VLAN, kemudian enter. Dengan ID VLAN-nya masih dalam default. Dengan VLAN lain, di sini ada VLAN 1002 dan VLAN 1003 dan VLAN 1004 dan VLAN 1005. Jadi di sini saya akan bagi beberapa port dari port FA1 sampai port FA0/10 dibagi menjadi ID VLAN-nya dengan VLAN 10. Dan yang berikut di sini port FA0/11 sampai dengan FA0/20 saya akan dibagi menjadi ID VLAN-nya dengan VLAN 20. Jadi di sini saya sudah membagi menjadi 2 buah VLAN. VLAN yang pertama dan VLAN yang kedua dengan ID VLAN-nya 10 dan ID VLAN ini 20. Oke, selanjutnya masuk terlebih dahulu pada switch. Lalu di sini kita akan beralih kepada mode user untuk men-setting VLAN yang kita sudah bagi tadi.
dengan perintah cons spasi T, lalu kita enter. Di sini kita akan masuk pada perintah mode user untuk menuju ke global config dengan perintah enable, lalu enter. Di sini kita sudah masuk pada global config dengan perintah cons spasi T, kemudian kita enter, dan selanjutnya kemudian kita akan masuk pada ID VLAN-nya dengan VLAN 10, kemudian enter, lalu kita akan memberikan name-nya, kemudian enter. Selanjutnya kita akan memberikan lagi VLAN yang berikut dengan ID-nya VLAN 20, kemudian enter, dan kita akan memberikan name-nya, kemudian enter. Kemudian coba kita lihat, kita harus masuk ke mode privilege dengan perintah exit 2 kali, lalu kita akan masuk pada perintah show VLAN, kemudian kita enter. Jadi di sini tadi kan masih 1 dan sekarang sudah menjadi 2 buah VLAN, ada VLAN 10 dan VLAN 20. Dan di sini saya akan menjadi port interface-nya membagi pada 2 buah VLAN. Pada ID VLAN yang pertama saya akan bagi FA0 garing 1 sampai FA0 garing 10, dan pada VLAN yang berikut saya akan membagi FA0 garing 11 sampai FA0 garing 20 akan dibagi menjadi ID VLAN-nya VLAN 20. Jadi caranya kita enter sampai muncul mode user. Jadi di sini kita sudah berada pada mode user dengan perintah. Jadi di sini saya akan membagi port interface-nya mulai dari FA0 garing 1 sampai FA0 garing 10. Ini dibagi untuk ID VLAN-nya menjadi VLAN 10, dan VLAN ke berikut saya akan dibagi portnya mulai dari FA0 garing 11 sampai dengan FA0 garing 20. Ini menjadi bagian dari ID VLAN-nya menjadi VLAN 20. Oke, kita lanjut, lalu kita enter sampai muncul mode user. Lalu kita masuk ke cons spasi T, kemudian kita enter. Selanjutnya kita akan memberikan VLAN yang pertama, VLAN 10. Saya akan membagi pada VLAN 10 mulai dari F0 garing 1 sampai FA0 garing 10 dengan perintahnya untuk sekaligus int rank FA0 garing 1 sampai 10, kemudian enter. Selanjutnya kita akan masuk pada switch port mode access, kemudian kita enter. Selanjutnya kemudian kita masuk lagi switch port mode access VLAN 20, kemudian kita akan masuk pada VLAN-nya pada port yang pertama. Saya mulai dari FA0 garing 1 sampai FA0 garing 10. Untuk mempercepat sekaligus di sini dengan perintah int range FA0 garing 1 sampai 10, kemudian enter. Selanjutnya akan masuk pada perintah sw mode access, kemudian enter. Lalu kita akan masuk lagi pada perintah switch port access VLAN 10, kemudian enter. Lanjut, saya akan memindahkan port FA0 garing 11 sampai FA0 garing 20 untuk menjadi bagian dari ID VLAN 20. Oke, kita lanjut. Di sini untuk sekaligus melakukan hal yang sama, int rank FA0 garing 11 sampai dengan 20, kemudian enter. Selanjutnya kita akan masuk pada switch port mode access, kemudian enter. Lalu langkah selanjutnya kita akan masuk lagi pada switch port access VLAN 10, kemudian enter. Selanjutnya kita akan melihat port yang saya sudah buat tadi, dari port FA0 garing 1 sampai FA0 garing 10 akan dipindah menjadi
ID VLAN-nya 10 dan pada port yang FA0-11 sampai dengan port FA0-20 akan dipindah menjadi ID-nya VLAN 20. Coba kita lihat dengan perintah exit. Jadi ini VLAN yang saya sudah bagikan tadi pada VLAN 10, port interface-nya FA0-1 sampai dengan FA0-10, dan pada ID VLAN 20 port interface-nya FA0-11 sampai dengan FA0-20, dan saya sudah memindahkan FA0-1 ini sampai dengan FA0-10 akan masuk pada VLAN ID-nya VLAN 10. Dan yang berikut yang saya sudah memindahkan FA0-11 sampai dengan FA0-20 akan memindahkan pada ID VLAN-nya VLAN 20. Jadi di sini saya sudah berhasil membagi portnya ke dua buah VLAN dengan ID VLAN-nya VLAN 10 dan ID VLAN yang berikut VLAN 20. Oke, langkah selanjutnya saya akan coba ngetes ping. Saya akan coba tes ping dari VLAN 10 ke VLAN 20, apakah kedua VLAN ini saling mengirim balasan atau tidak, dan saya akan tes ping dari PC 1 ke PC 4 dengan caranya. Lalu saya masuk pada command prompt dan masuk pada perintah ping 192.168.0.10, kemudian enter. Jadi di sini tidak bisa mengirim balasan karena di sini ada pemberitahuan request timeout. Setelah itu saya akan coba lagi tes ping lagi ke sesama VLAN dari PC 1 ke PC 2 pada VLAN 10 dengan caranya masuk command prompt lalu perintahnya ping 192.168.0.8, kemudian enter. Jadi di sini kedua PC pada VLAN 10 saling mengirim balasan karena berada pada satu jaringan yang sama. Jadi di sini pada tes PC yang saya buat sudah berhasil, dan selanjutnya saya akan coba lagi ping dari VLAN 20 ke VLAN 10 dari PC 4 ke PC 1. Caranya, lalu saya akan pilih command prompt dengan perintah ping 192.168.0.7, kemudian enter. Jadi di sini saya sudah berhasil dari kedua PC yang tadi. Di sini ada pemberitahuan request timeout. Jadi saya sudah berhasil membagi ke dua buah VLAN pada switch yang ada. Mungkin hanya sampai di sini saja penjelasan implementasi dari saya. Sekian dan terima kasih.